Cara yang paling mudah adalah berteman akrab dengan orang-orang yang baik. Itu bulan yang lalu Bapak ya. Sekarang ini ada judul baru, la tuqbalu salatu syarabul khamr. Allah tidak akan pernah menerima salatnya orang yang minum khamr. Dzakara anna syarabul khamr idza ata ala sirat, diriwayatkan bahwa orang yang minum khamar ketika mereka mendatangi siratal mustaqim, tahtafuhum zabaniyah fatahwi bihim ila ainil jibal, maka orang itu akan kalau yahtafu itu sebenarnya artinya menyambar ya Bapak. Jadi orang yang suka minum khamar nanti waktu di atas siratal mustaqim itu disambar oleh malaikat zabaniyah, fatahwi bihim ila ainil jibal, maka ia akan jatuh ke bukan bahasanya orang Jawa itu ainul jibal itu keraknya neraka. Jadi dia akan jatuh di tempat yang paling bawah dari neraka. Saya sih kalau ngeliatin Bapak Ibu segini banyak sih kayaknya nggak pernah minum khamar Bapak Ibu ya. Sekarang ya, kalau dulu saya kan nggak tahu. Loh bener nggak? Saya tuh yang baik-baik saja lah Bapak Ibu. Orang kalau sudah datang ke masjid ini setahu saya itu udah baik-baik. Kadang-kadang sudah begini aja masih aja yang nggak baik. Orang tinggal bersihin hati aja kok susah. Tinggal senang kalau ada orang lain baik, itu kan bagus tuh Pak Ibu. Daripada kita di masjid masih sudah seperti ini masih jelek aja hatinya gitu ya. Udahlah, kita pastikan Bapak Ibu yang ada di sini semua tidak pernah kenal khamar, kan itu bagus tuh. Ya kalau saya ini alhamdulillah jadi guru ngaji, jangankan khamar Bapak Ibu, sprite aja mabuk. Bapak tahu sprite, mabuk. Fanta apalagi, mabuk. Jadi sprite, Fanta, Coca-Cola itu saya mabuk itu mulai dari pondok pesantren dulu. Entah kenapa itu, kenapa diminum kok mabuk itu karena ya mungkin lidahnya orang kampung biasanya minum air sungai gitu Bapak ya. Kan dulu saya kalau kecil renang itu minumnya air sungai itu. Ya kalau mandi di sungai minumnya air sungai, kalau hujan-hujanan minum air hujan. Jadi dikenalkan sprite aja mabuk. Wahia kaihu ahli nari fayaskuna bikulli ka'sin syarabu minal khamr, maka orang ini kemudian dikasih minum dengan bergalon-galon ya minuman dari khamr di dunia, syurbatan minal khibali law anatil kal syarabah, kalau misalnya minuman ini dikasih minum diturunkan dari langit ketujuh, maka akan terbakarlah seluruh langit dan bumi saking panasnya itu minuman. Saya kalau baca seperti ini Bapak Ibu, ingat yang ada di Arizona Amerika Serikat. Ketika di Mekah itu dulu di Madinah itu ada museum namanya Museum Asmaul Husna. Jadi di dalam museum itu ada video kejadiannya dari Arizona Amerika Serikat ketika ada gunung panas itu meledak. Jadi lavanya itu turun ke salju gitu. Turun ke salju sampailah ke hulunya si salju. Akhirnya si salju itu lautan itu jadi panas juga. Bapak kebayang ya, itu karena dia nulisnya darajatul hararahnya adalah alfain darajah. Jadi mereka menulis dalam video itu derajat panasnya itu kira-kira 2000 derajat Celcius. Bapak kalau minum kopi tahu nggak panasnya berapa? Kan nggak sampai 100 itu. Apalagi cuman masaknya cuman persekian menit ya, paling baru 75 80 itu sudah minumnya aja ditiup-tiup. Bagaimana kalau panasnya itu 2000? Maka ketika air itu khamr yang dia minum di dunia itu lalu diturunkan dari langit seret, itu saking panasnya Bapak, maka seluruhnya akan terbakar. Kenapa kok terbakar? Ya karena saking panasnya. Kita kalau lagi dengerin riwayat begitu tuh takut Bapak Ibu. Cuman nanti pulang dari sini ngeliatin khamrnya itu lupa. Oh iya, khamr tuh enak katanya. Begitu. Jadi seakan-akan kayak nggak ada siksanya. Orang-orang yang mungkin yang hobi minum khamr tuh begitu. Wal asal fi syaribil khamri ayahtafu min ala sirat li'annahu laisa fi wajhi nur. Alasannya kenapa orang yang minum khamr itu disambar oleh malaikat di atas sirat, karena dalam wajahnya blas ora ana cahayane. Jadi wajahnya orang yang minum khamr itu gelap Bapak Ibu. Jadi seleksinya sederhana, kalau wajahnya bersinar ya selamat, kalau nggak ada sinarnya ya cilaka, udah begitu. Nah sekarang di dunia ini kan kelihatan orang-orang yang wajahnya bersinar apa enggak tuh kelihatan. Maka yang sederhana saja, beragama Islam itu sederhana aja.
Bapak Ibu kalau pengen masuk surga lewat Shiratal Mustaqim nyaman, udah rajin senyum aja biar wajahnya itu bercahaya. Coba Bapak Ibu terapi senyum, enak. Ketemu orang senyum, ketemu tangga senyum, ketemu orang miskin senyum, udah selesai. Islam banget itu Bapak Ibu. Nah habis belajar senyum, besok hobi ngasih makan. Loh bener gak Bapak? Kalau udah senyum apa hobi ngasih makan. Sehat wajib sehat, kita makan bareng wajib, makan bareng. Masuk surga enggak Bapak Ibu? La ilaha illallah. Bapak Ibu percayalah, beragama Islam itu mudah. Ini kadang-kadang ada orang yang ngaji fasih, baca hadisnya fasih, wajahnya kagak pernah senyum. Boro-boro ngasih makan. Lo senyum aja nggak bisa gimana coba? Wajahnya ceria ketemu orang aja nggak bisa gimana? Nah, cemberut itu kegelapan. Marah itu kegelapan. Jadi orang kalau sudah berwudu itu bercahaya, sholat juga bercahaya. Tinggal cahayanya itu ngalir nggak itu ke lingkungan sosial, gitu loh Bapak Ibu. Sehingga betul apa kata Nabi Muhammad dalam hadis Bukhari itu Bapak Ibu. Orang Islam yang benar itu Bapak Ibu, yang orang Islam lainnya itu selamat dari mulutnya sama tangannya. Yang disebut oleh Nabi apa? Mulutnya. Mulut ada di mana? Di mana? Di kaki. Di wajahnya kan? Iya wajahnya. Include itu semuanya. Ya kalau sudah rajin sholat, ngaji, belajar senyumlah Bapak Ibu. Biar ada cahayanya. Dan ini banyak kan hadis-hadis Nabi tentang hari kiamat itu isinya cahayanya orang beriman min asari wudu'ihi, min asari sujudihi, karena bekas wudunya, ya toh, bekas sholatnya, bekas silaturahminya, bekas senyum-senyumnya itu loh Pak Ibu. Jadi sebenarnya kalau dunia ini kan isinya cuma beberapa kepala aja ya. Itu kalau beberapa kepala itu wajahnya rajin senyum aja, mungkin dunia ini damai, nggak ada perang tuh Bapak Ibu. Perang aja itu senyumnya kurang, jadinya perang terus. Jadi kayaknya butuh dilatih untuk tersenyum Bapak Ibu. Li'anna nuru la yakunu illa minal amalis sholih. Penting Bapak Ibu. Karena cahaya itu di akhirat Bapak Ibu tidak pernah ada kecuali datang dari amal sholih. Jadi konsentrasi kemana? Amal. Nah amal solih itu umum. Jadi kalau kita baca Al-Quran itu alladzina amanu wa amilus sholihat. Nah begitu akhirnya. Jadi kalau amal solih itu semuanya bercahaya. Jangan main yang gede-gede. Coba yang kecil aja dulu amal solihnya. Apa yang paling kecil Bapak Ibu? Ya kalau Nabi Muhammad itu nyebutnya menghilangkan duri dari jalan. Itu kecil. Membantu orang yang kesusahan. Kecil Bapak Ibu. Menyelesaikan hajatnya orang lain itu kecil. Kalau ada tetangga hutang diikhlasin, kecil. Jadi bukan ngikhlasin tuh udah meninggal baru bingung cara ngikhlasinnya gimana. Ngikhlasin tuh masih hidup. Ini mau ngikhlasin udah mati baru dicari gimana cara ngikhlasinnya katanya. Sampai di masjid itu masih keder. Jenazah punya utang, tolong hubungi ahli waris. Hubungi ahli waris itu. Utangnya berkepanjangan nggak selesai-selesai. Ikhlasin aja. Ustadz kalau utangnya 1 miliar gue mana? Itu Al-Quran gak nyebutin miliar triliun Bapak Ibu. Yang disebutin sama Al-Quran itu in kuntum ta'lamun. Kalau Bapak Ibu tahu ngikhlasin itu baik, cahaya terang benderang, karena ngikhlasin memudahkan urusannya orang. Jadi bukan ngisep darahnya orang, kan gitu aja Bapak Ibu. Loh sederhana itu Islam itu begitu Bapak Ibu. Amal soleh itu bercahaya. Ya toh? Wa syaribul khamr laisa lahu amalun sholih. Orang yang minum khamr dia tidak bisa amal soleh. Bapak 2 minggu ini ada berita viral apa? Masalah mabuk. Hah? Pak Khairi. Namanya bagus, Khairi. Mantunya dibunuh. Lagi hamil 7 bulan. Halo? Bapak lihat berita itu? Waktu ditanya polisi apa katanya? Lagi mabuk kata dia. Tapi di tes urinnya dia tidak mabuk. Berarti mabuk kan bisa jadi alibi paling besar Bapak Ibu. Bahwa orang kalau mabuk membunuh dosanya agak ringan. Kalau orang mabuk membunuh dosanya agak ringan. Itu hukumnya di kita. Maka alibi pertama adalah saya lagi mabuk. Di tes urin ternyata urinnya nggak ada mabuk. Ada ngomong kena narkoba, di tes urinnya nggak ada narkobanya. Pokoknya itu alibi pertama, mabuk.
Kenapa kok orang mabuk itu resikonya lebih besar daripada membunuh? Karena kalau ada orang mabuk itu bisa membunuh, bisa berzina, bisa apa aja. Awalnya mabuk dulu. Maka minum khamr ini oleh Al-Quran dijelaskan rinci bagaimana cara menyelesaikan penyakit masyarakat itu, Pak. Pertama, ada manfaat, ada mazharat. Ya. Yang nomor 2, bahwa di dalam khamr itu isinya setan semua. Yang nomor 3, kalau Anda bisa menjauhi, meninggalkan, pasti bahagia. Lah gitu, Pak. Jadi orang yang mabuk, belakangan ada lagi berita viral. Kepala desa di Bekasi, gitu, lagi asik main judi sama main gaple. Ternyata duitnya 250 juta korupsi dana desa. Ini juga viral juga itu berita kan, Pak. Cuman saya kurang perhatian beritanya kemarin itu Bekasinya mana, kurang perhatian di mana daerahnya. Wallahu a'lam. Jadi bolak-balik itu penyakit mabuk itu, Pak. Maka butuh diselesaikan. Mabuk. Kalau cuman mabuk apa ya? Mabuk duit, mabuk wanita itu masih nggak seberapa. Tapi kalau sudah mabuk khamr bahaya, Pak. Bahaya. Orang kalau mabuk duit itu kan paling nggak betah di rumah, nyari duit terus. Cuman dia nggak bisa bahagia karena nggak ngerti ilmu memanfaatkan duitnya itu. Akhirnya duitnya banyak, bingung. Wal aslu fihi anal a'mal kullaha la tuqbal illa mimman shalla. Aslinya Bapak Ibu, di dalam mabuk ini semua amal tidak diterima karena sebab mabuknya itu. Kemudian apa? Li'anna shalah ya ra'sul amal. Ini awalnya dari sholat dulu, sholatnya orang mabuk nggak diterima. Akhirnya lari kemana-mana. Li'anna shalah ya ra'sul a'mal. Sholat ini adalah sebagai puncaknya amal. Meminum khamr la tuqbal minhu sholatun madama musirrun ala syurbil khamr. Bahwa orang yang meminum khamr sholatnya tidak diterima selama ia masih minum khamr. Jadi sampai sepuh masih mabuk gitu ya. Fa idza lam tuqbal minhu sholatun fala yuqbal minhu sa'iru amalih. Ketika sholatnya orang mabuk tidak diterima, maka tidak diterima dari orang tersebut seluruh amalnya. Dia zakat, dia puasa, dia haji, dia apa saja, maka tidak diterima karena sholatnya tidak diterima. Kenapa tidak diterima? Ya karena minum khamr begitu. Maka Bapak Ibu yakinkan sama dirinya yang tidak pernah minum khamr di dunia ini, dipastikan dia akan mandi khamr di surga lah gitu. Bukan hanya minum, mandi khamr di surga. Bapak nggak usah bertanya rasanya kayak apa deh. Ya toh, kadang-kadang ada yang penasaran, emang khamr rasanya kayak apa? Dijawab agak manis-manis kecut. Loh, Bapak pernah minum? Dulu dikit. Kalau dia bisa jawab kan berarti tahu. Makanya kalau saya ditanya ya enggak tahu. Cuman modelnya saya tahu. Bapak sekarang ini kalau pergi ke bandara gitu ya, saya kemarin pulang dari Malang itu. Saya kadang-kadang suka bingung gini. Ini minuman segini kecil-kecil itu yang di bandara itu loh. Itu kan mahal-mahal itu. Ada whisky, brandy, sword, itu minuman mahal-mahal tuh. Satu botolnya itu ada yang 2 juta, 3 juta itu. Rasanya kayak opo kata saya. Itu yang kalau minum tuh biasanya pakai ngetrek gelas dulu, Pak Bu. Tos kan. Itu doang. Kayaknya kalau udah minum begitu tuangannya sedikit krek, ternyata harganya mahal itu minuman. Nggak tahu saya dibuatnya dari apa itu minuman. Setahu saya sih ya air-air juga ya. Cuman ada zat A, B, C, D, akhirnya jadi kemasan minuman kan Bapak Ibu. Sudahlah Bapak Ibu kalau pulang dari bandara ngeliatin minuman yang haram-haram itu, meremata aja. Karena itu daripada nanti kita pengen, mendingan minum air mineral aja Bapak Ibu. Rajin minum air mineral itu bagus. Ya, faida lam tuqbal minhu salatun fala yuqbal amali fayati ila sirat wa wajhu aswad. Maka orang ini akan mendatangi Shiratal Mustaqim dengan wajah yang hitam. Kalau dalam Al-Qur'an gimana Pak Ibu? Yauma tabyaddu wujuh wa taswaddu wujuh. Nanti pada hari kiamat itu ada orang yang wajahnya gelap, ada orang yang wajahnya putih berseri. Siapa yang gelap Pak Ibu? Musyrik, kafir, zalim, munafik, ahlus syirik, bid'ah. Itu masuk tuh wajahnya gelap-gelap tuh. Ahlu bid'ah itu adalah orang-orang yang suka menjadikan Allah sebagai Tuhannya, Yahudi dan
Nasrani. Itu kalau baca tafsir di Ibnu Katsir tuh bid'ah itu nggak kayak bid'ahnya orang Indonesia, nggak sama dengan jati asih. Bid'ahnya itu apa? Maulid, Isra Mi'raj, zikir habis sholat bid'ah. Siapa bilang? Nggak ada tafsirnya begitu itu. Kalau nggak percaya baca nanti tafsir Ibnu Katsir itu. Ada nggak tuh Isra Mi'raj di situ bid'ah? Kagak disebut di situ. Bid'ah itu siapa? Orang yang wajahnya gelap. Ahli bid'ah itu adalah syirik. Wahum abnu Allah. Mereka yang suka menjadikan anaknya Allah. Jadi sebenarnya siapa dong? Yahudi, Nasrani. Di jati asih bid'ahnya maulid. La ilaha illallah. Itu khusus di jati asih. Nanti di akhirat kayaknya nggak muncul tuh tulnya itu. Yang suka maulid masuk neraka, tulnya nggak muncul, masuk surga akhirnya. Yang masuk neraka itu yang suka menuduh itu. Mbak ya dicari dulu tafsirnya yang benar lah. Ini yang wajahnya gelap itu siapa ya? Dipilihlah oleh kita, Bu. Ternyata tidak muncul. Karena ahli bid'ah itu di situ disebutnya adalah orang-orang yang pernah memberikan hal-hal baru yang nggak pernah dihadirkan. Contoh, menciptakan langit sama bumi. Nah, kayak gitu-gitu, Pak. Nggak pernah itu ada contoh sebelumnya. Contoh, orang yang menjadikan Allah sebagai anak laki-laki, Nabi Isa sama Uzair sebagai anak laki-lakinya Allah. Itu belum pernah ada contohnya sebelumnya tuh, Pak. Sama sekali belum ada contohnya. Jadi kalau orang konsentrasinya ke situ, nggak akan nuduh orang lain. Emang kaplingnya udah dibagi gitu loh. Oh, ini suka bikin Tuhan lain kan, gitu loh. Yang ini bertauhid Bapak Ibu. Cuman gayanya saja yang beda-beda. Niatannya sama, pengen masuk surga juga. Mana ada sih orang baca doa pengen masuk neraka, Bapak Ibu? Nggak ada lah. Gitu Bapak Ibu. Iya. Mari kita jangan mabuk pakai ilmu lah Bapak Ibu. Kita cari data yang benar, akhirnya menyampaikan ke orang itu benar. Gitu loh. Waqad uhida ila zabaniyah alladziina 'ala sirat alla yatruku ayajuza illa man lahu nur. Bahwa SOP-nya Zabaniyah itu Bapak Ibu, sang penjaga sirat itu, dia bilang apa? Allazina 'ala sirat alla yatruku ayajuza illa man lahu nur. SOP-nya buat Zabaniyah, tidak boleh ada orang yang bisa lewat Shiratal Mustaqim kecuali wajahnya itu ada cahayanya. Mungkin sedikit aja cahayanya, dia lewat itu Bapak Ibu. Tapi kalau gelap gulita, laisa lahu nur walau kana qalilan, maka dia tidak boleh lewat. Mari kita bikin cahaya kecil-kecil lah Bapak Ibu. Jadi kalau salah boleh dari zaman dulu, dosa juga boleh dari dulu, tapi setelah ngaji itu berubahlah, ada cahayanya gitu loh Bapak Ibu. Bapak Ibu silahkan bikin cahaya masing-masing lah. Wong amal soleh ini luas sekali kok Bapak Ibu. Sudah rajin sholat bagus, ya toh? Sudah rajin infak bagus, karena itu amal soleh. Dan nanti akan jadi cahaya gitu Bapak Ibu. Nah cahayanya itu Bapak Ibu bikin sendiri. Mau sebagus apa, seterang apa, silahkan Bapak Ibu bikin. Wa man laisa lahu nurun ayakubbuhu finnar. Dan orang yang tidak ada cahayanya sama sekali, maka Zabaniyah diperintahkan untuk mencampakkan orang tersebut ke dalam api neraka. Illa man taba wa tarakal khamr wa raja'a ilallahi subhanahu wa ta'ala. Kecuali orang yang bertobat dan meninggalkan khamr, lalu dia kembali kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Akhirnya hikmahnya apa? Paragraf ini nyuruh Bapak Ibu bertobat. Tobat dari apa? Minum khamr. Tobat dari apa? Ya kalau dulu sholat tidak tepat, sekarang tepat waktu. Gitu-gitu aja Bapak Ibu. Tobat dari apa? Yang nggak bisa baca Quran disuruh segera baca Al-Quran. Tobat dari apa? Pelit nutuk. Dulu kaya pelit, sekarang udah susah tambah pelit, ribet hidupnya. Kalau dulu pelit, sekarang dermawan. Karena bahasanya apa ya, fisiknya udah bau tanah gitu loh. Jadi kalau mandi berkali-kali masih tetap kotor. Oh berarti udah bau tanah. Rajin-rajin lah infak. Untuk apa sih? Menghadirkan cahaya gitu. Ini ada paragraf bawahnya. Atau batu minal khamri wasawabuh. Taubat dari minum khamr dan pahalanya. Ya ikhwani, wahai bapak ibu, ketahuilah anna syaribal khamr idza taba wa taraka al khamr liwajhillahi ta'ala. Orang yang bertobat dan meninggalkan minum khamr karena Allah, kana yaumul qiyamati afdal wa aktsaru nuran 'alas sirat. Wah, menarik ini Bapak Ibu. Orang yang bertobat minum khamr, meninggalkan khamr,
maka nanti pada hari kiamat dia itu akan mendapatkan keutamaan, kebaikan dan banyak cahayanya di atas sirat. Wa asra'u jawazan mimman lam yashrabuha, dan dia akan melewati Shiratal Mustaqim itu lebih cepat daripada orang yang tidak pernah meminumnya. Waduh. Ya, terus piye Bapak Ibu? Alasannya karena taubat itu sesuatu Bapak Ibu. Mungkin kalau Bapak Ibu baca sejarah ya, sejarahnya yang minum khamr, kalau ketika turun ayat ya ayyuhallazina amanu la taqrabus sholata wa antum sukara hatta ta'lamu ma taqulun, itu kan salah satu sebab nuzulnya. Itu kan ada banyak sahabat itu, Umar bin Khattab, Ibnu Mas'ud, Abdullah bin Zubair. Itu hobinya mereka itu dulu itu masak makanan, kemudian habis makan ngundang teman-temannya minum khamr. Sahabat-sahabat hebat itu dulu pernah menyajikan khamr, minumnya juga khamr. Kalau Bapak Ibu baca ayat ini harusnya yang dikerjakan apa? Pertama, Bapak Ibu disuruh hobi masak dulu. Yang nomor 2, hobi ngundang temen makan dulu. Yang nomor 3, hobi ngasih minuman khamr ke temennya dulu. Jadi jangan langsung, wah khamr jelek. Enggak, banyak bagusnya sahabat-sahabat Nabi itu. Hobi masak dulu. Kadang-kadang kita ini masak aja belum hobi. Boro-boro ngundang, masak aja belum hobi kok. Ya tahu Bapak, hobi masak dulu. Masak apa, ngundang apa. Nah akhirnya apa? Ini sahabat-sahabat yang pernah meminum khamr itu, kemudian kan mereka cahayanya nyatanya lebih luar biasa. Contoh Umar bin Khattab, yang dulunya mungkin beliau pernah mabuk, sahabat Utsman pernah mabuk, yang tidak pernah sentuh sama mabuk-mabuk itu riwayatnya kan Abu Bakar aja Bapak Ibu. Tapi sahabat-sahabat yang lainnya rata-rata pernah menyentuh karena belum dilarang pada waktu itu. Sehingga ketika kalimatnya seperti ini, yang bertobat dari mabuk itu akan lebih cepat melewati sirat daripada orang yang tidak pernah meminum. Logik, dia sudah pernah melakukan, kemudian berani meninggalkan. La ilaha. Kalau orang kayak saya ini ditanya kan nggak tahu rasanya khamr kayak apa Ustaz. Wow ya kata saya. Saya belum tahu. Maka Bapak Ibu bersyukurlah kalau sudah pernah minum khamr lalu dikasih kesempatan oleh Allah bisa bertobat dan meninggalkan khamr gitu. Bersyukurlah Bapak Ibu pernah korupsi tapi nggak ketahuan sama KPK. Ya toh? Lalu sisanya masih banyak. Bapak bertobat nggak mau korupsi lagi, lah udah pensiun. Mau korupsi apa dia? Kan berarti dia pahalanya lebih besar itu. Karena dikasih kesempatan bertobat dan meninggalkan korupsi gitu loh Bapak Ibu. Bener juga ya kata. Oh makanya orang pada seneng-seneng itu salah. Nah tapi Bapak Ibu harus konsentrasi kalimat, dikasih kesempatan untuk bertobat dan meninggalkan. Kalau pas lagi mabuk belum tobat meninggal, ciloko. Ya toh, mencuri belum bertobat belum meninggalkan, meninggal ya ciloko kan gitu Bapak Ibu. Maka kalau kita membaca sejarahnya hidup kita itu, Bapak Ibu akan lebih senang ketika dengerin cerita orang-orang yang pernah ngalami lalu cerita ke kita, itu lebih keren. Rasanya orang mabuk kayak apa? Ustadz belum tahu. Saya pernah digebuki 50 orang gara-gara mabuk, nggak apa-apa. Coba. Ya emang nggak apa-apa, cuman kan banyak semua bedanya Bapak Ibu. Cuman nggak apa-apa tuh waktu digebukin aja kan. Jadi dia udah pede tuh, CV-nya ditulis digebukin 50 orang selamat, jadi preman Bapak Ibu. Orang jadi pada takut. Oh gitu orang mabuk itu ya. Terus ya alhamdulillah qadarullah beliau meninggalnya ya tidak susah-susah amat ya, karena sudah bertobat. Saya yakin ya beliau sudah bertobat, jadi imam di masjid, sudah pergi haji juga, istrinya 3, alhamdulillah menurut saya baik. Teman saya premannya Jatinegara, kalau saya sebut nama mungkin Bapak Ibu tahu, kalau sering main Jatinegara sudah meninggal, tapi alhamdulillah meninggalnya baik sekali, hari Jumat dan seterusnya lah. Tapi beliau jadi imam di masjid sudah lama, walaupun masih ada sisa-sisa tato gitu ya, dikit-dikit lah di tangannya ada tatonya masih. Tapi ya tidak se ekstrim, kan ada orang yang tatonya penuh gitu ya. Sekarang di Mekah itu kan banyak sekali orang bertato tuh Bapak Ibu. Lagi tawaf, tatonya penuh, banyak itu Bapak Ibu. Kayaknya kecenderungannya itu banyak orang tobat gitu loh. Nah tobat itu diapresiasi.
Ya kalau ini minum khamr, ini apa ya, ada peristiwa bertobatan yang membunuh 100 orang. Ya tak? Itu kan peristiwa pertobatan yang luar biasa, karena tobat itu memang betul diapresiasi. Nah, masing-masing kita ini kan tidak ada yang tidak pernah punya dosa. Mestinya kan semuanya punya dosa ya. Mahalnya adalah ketika dia mau bertobat dan meninggalkan yang salah menuju ke yang benar. Itu betul, itu lebih baik kan? Jadi ada kesadaran penuh dia mau bertobat. Wallahi ya ma'syaral mudnibin, demi Allah wahai orang-orang yang banyak berdosa, bertobatlah kepada Allah sayyidnya kalian, asraul hasibin, yang akan sangat cepat hisabnya. Niscaya Allah akan mengampuni dosa-dosa kalian keseluruhannya. Nah, ilmunya apa? Bertobat itu berpahala besar, gitu Bapak ya. Kemudian paragraf nomor 3, fadlul muadzinin, keutamaan orang-orang yang hobi mengumandangkan azan. Nanti kalau setelah ngaji ini muadzinnya jangan dipecat Bapak Ibu ya, jangan. Saya takutnya nanti setelah ngaji, pahalanya besar, tak ganti aja, jangan. Emang udah profesinya mereka begitu ya, kasih kesempatan aja. Bapak mungkin ngambil satu aja, jangan semuanya diambil gitu. Harusnya yang sudah jadi muadzin 5 tahun itu jadi TOT, trainer of trainer ya. Bapak boleh azan setelah punya sertifikat. Yang tanda tangan yang sudah azan 50 tahun. Muadzinnya berapa tahun umurnya? Berapa Pak? Masih muda? Oh 5, kan udah bagus tuh. Jadi yang menyeleksi boleh azan harus yang muadzin 5 tahun kan gitu ya. Kalau di kampus begitu sekarang modelnya, ada sertifikat kompetensi. Itu bisa dikeluarkan oleh ahli azan udah 5 tahun. Ya kalau Bapak harus tes dulu makhrajnya. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Dites dulu lah itu. Itu kalau saya di kampung 2 itu Bapak Mas, yang bikin saya sering bangun 3:30 itu ada orang pakai mikrofon. As-salah, as-salah, as-salatu lillahi. Itu bikin saya emosi itu. Karena emosi saya bangun. Allah Akbar, Allah Akbar. Jadi dia mau walillahilham itu kayaknya kebelet itu, kalimatnya tuh ketelen-telen. Bikin saya emosi. Itu di kampung 2. Bapak kali-kali main kampung 2 ada menjelang subuh. Itu kan mikrofon di masjid itu hidup semua Bapak Ibu. Apa namanya ya? Tarhim ya Bapak ya. Tarhim ya, istilahnya tarhim lah. Itu macam-macam tarhimnya tuh. Ada yang suaranya bagus, ada yang suaranya bentek. Saya tuh lagi bayangin ini yang kalimatnya nggak bagus itu tapi menggugah orang itu mungkin sengaja atau memang orang baru kenal masjid terus megang mikrofon, dia pengen ngomong apa tuh bingung. As-shalah, as-shalah, as-shalah. Jadi khairun minan naum tuh kayaknya ketelen gitu loh Pak. Akhirnya saya emosi itu. Itu udah bangun dia kata gitu ya. Dan kalau melihat usahanya pasti di atas 60 tahun. Jadi dia semangatnya harus diapresiasi. Kalau ada yang begitu jangan dilarang Bapak Ibu. Dia lagi menuju mencari Allah Subhanahu wa taala. Memang yang dia bisa itu, mungkin seperti itu. Dikasih azan. Kalau yang Masjid As-Safiyah itu udah bagus Bapak Ibu. Yang baca tarhimnya udah bagus. Dzakara fi ba'dil ahbar anal mu'adzani idza atau ila sirat yajiduna najaibum min nurin musarrajah bisarajil yaquti waz zabarjat fayarkubunaha fatatayyara bihim alas sirat. Wah luar biasa nih Bapak. Diriwayatkan banyak hadis ya bahwa seorang muazzin apabila dia mendatangi Shiratal Mustaqim, dia didapati seperti naik onta yang sangat cepat. Ada cahaya yang menyambar-nyambar atau bersinar-sinar. Bisirajil yakut, dengan cahayanya yakut. Bapak Ibu tahu yakut? Berlian. Wazabarjat fayarkubunaha, dan orang itu menaikinya. Fatatayyara bihim, yaitu terbang dengan zabarjat itu, sejenis kendaraan yang ada suwiwinya, bisa kuda, bisa onta. Bapak Ibu kenal buruk ya? Buruk itu kan tafsir Israiliyatnya kan binatang besar, kepalanya indah, ada suwiwinya. Itu namanya buruk. Nanti kalau Bapak pernah ke Aqsa akan ngerti Masjid Buruk. Gambar itu dipasang di situ. Gambar kayak kuda tapi ada suwiwinya. Udah pernah ke Aqsa apa belum?
Halo, ya udah, nanti aja kalau udah pergi, Bapak pastikan itu. Buraq itu adalah riwayat Israiliyatnya, Bapak ya. Ketika kita baca Nabi naik apa kendaraannya menuju dari Mekah menuju ke Aqsa, dari Aqsa ke Sidratul Muntaha, ini kan ada kendaraannya, Bapak. Wa fi riwayah Israiliyatnya adalah buraq. Buraq itu adalah bahasa Arabnya barkun, seperti kilat. Jadi gitu loh, Bapak. Akhirnya imajinasinya tadi tuh, kudanya tangguh, warnanya putih, ada sayapnya sehingga dia bisa terbang. Sekarang udah zaman canggih. Sekarang modelnya Cina udah bikin apa? Transportasi umum, mobil terbang. Akan launching tahun 2024. Nanti ada lagi tuh, mobil bisa darat, bisa ke laut. Udah begitu sekarang. Nanti rodanya masuk, jalan dia di laut, etek. Itu teknologi, Bapak Ibu, yang pelan tapi pasti Bapak Ibu nanti akan mengetahui betapa canggihnya teknologi-teknologi itu. Ya tak? Orang yang adzan. Wa yasfa kullu wahid minhum inda jawazi sirat fi arba'ina alaf. Orang yang suka adzan itu akan bisa ngasih syafaat setiap satu orang dari mereka itu ketika lewat Siratal Mustaqim untuk 40.000 orang. Kulluhum qad istajabu an-nar. Mereka semuanya ini sudah dipastikan tidak akan masuk neraka. Wa yajuzu fi nuril muadzin alfu rajulin wa alfu imratin. Dan yang boleh melewati Siratal Mustaqim itu adalah cahayanya muadzin untuk 1.000 laki-laki dan 1.000 wanita. Bapak Ibu pernah nggak berpikir sederhana, kenapa ya muadzin bisa ngasih syafaat sampai 1.000 orang laki, 1.000 orang perempuan? Ternyata penjelasannya logik, Bapak Ibu. Logik ini. Salah satu hadis Nabi mengatakan ini, annal muadzin idza jaa ila sirat sabaqahu nurul azan wa nurul la ilaha illallah. Sesungguhnya seorang muadzin itu apabila dia datang kepada Siratal Mustaqim telah mendahului orang tersebut cahaya azannya dan cahaya kalimat la ilaha illallah wa nur Muhammad Rasulullah SAW, dan cahayanya Muhammad Rasulullah SAW, wa nurud du'a alladhi yad'un nas ila tauhidillah, dan cahayanya orang-orang yang berdoa kepada mentauhidkan Allah tabarakallahu wa ta'ala. Benar dong, Bapak Ibu? Allahu akbar, Allahu akbar. Bapak baca apa? Itu yang mahal, Bapak Ibu. Tanpa disadari itu seluruh orang yang dengar itu ngikut, Bapak Ibu. Allahu akbar, Allahu akbar. Coba, Bapak Ibu. Kalau azannya di Mekah sekian juta, di Madinah sekian juta sekali azan. Maka kali-kali Bapak kalau Idul Fitri yang azan Bapak aja, ketua DKM dah yang azan. Karena waktu Idul Fitri orangnya banyak. Emang Idul Fitri ada azan ya? Hah? Nggak ada. Adanya Bilal. Ya toh. As-sholatu yauma Idul Fitri itu ya, ada Bilalnya setahu saya. Nggak tahu ada Bilal apa tidak itu. Kalau di sana ada itu. Pokoknya cari azan yang dengerin itu banyak, Pak. Berarti adanya apa? Subuh, Jumat. Nah betul, Jumat tuh. Boleh itu, Pak, dibikin aja kebijakan begitu, Pak. Setelah ngaji ini kan boleh. Masjid kan boleh bikin peraturan. Khusus Jumat yang adzan ketua yayasan, pembina, DKM. Kan cakep tuh. Habis itu ketua RW, ketua RT, tokoh masyarakat. Artinya ada kesempatan untuk masuk surga. Loh, saya itu pernah bimbing haji, ada orang lucu. Haji plus orang Holcim, karyawan teladan. 3 hari di Mina itu saya bikin program, semua jamaah laki-laki wajib mengumandangkan azan. Zuhur, asar, maghrib, isya, subuh, kan azan itu. Kan azannya 3 kali ya, karena dijamak, Bapak ya. Ada subuh, ada zuhur, asar 1 kali, tapi kan komatnya 2 kali, Bapak ya. Ada maghrib, isya, semuanya ada. Ada satu jamaah, gilirannya dia azan besok subuh, malamnya datangin saya di dalam tenda itu. Nyompot kita berdua. Ustadz, besok saya nggak bisa azan. Loh, kenapa, Pak? Lagi head? Enggak, Ustadz, katanya. Saya enggak pernah azan, Ustadz. Loh, terus hafal nggak? Buru-buru hafal, Ustadz. Apa kalimatnya aja masih belepotan. Ngeri kali sampai itu. Iya, Ustadz. Anak punya anak. Anak saya 10, Ustadz. Nggak pernah diadzan itu. Kagak, Ustadz, katanya. Emang harus diadzan, Ustadz? Aduh, kata saya.
Terus anaknya sekarang gimana? Oh, anak saya baik-baik semua Ustaz, walaupun nggak diazani, alhamdulillah. Ini kayaknya orang ini punya amal soleh yang lain, Bapak Ibu. Menariknya, beliau itu istrinya 2. Coba, azan kagak hafal, istrinya 2. Coba, Bapak Ibu. Allahu Akbar aja nggak fasih, istrinya berani 2. Gajinya 30 juta di Holcim. Tukang apa? Dia tukang supir Kobelko itu loh, yang suka ngerok-ngerok batu kapur. Tapi dia teladan, berarti dia hebat dong. Mungkin profesional, sesuai dengan target dan lain-lain lah. Itu namanya Pak Ponin. Saya masih ingat banget. Namanya Pak, nggak hafal azan, istrinya 2, tapi masuk surganya kelihatannya cepat sekali beliau ini. Soalnya istri 2-nya itu akur. 30 juta itu dibagi 2. 15 juta untuk pertama, 15 juta untuk istri kedua. Loh, sepengetahuan saya Pak Adib itu gajinya 100 juta sebulan, Bapak Ibu. Masa nggak berani 2 Pak Adib? Pak Adib. Malulah sama Pak Ponin. Ya, gaji cuma 30 juta 2, Bapak Ibu. Azan aja kagak hafal. Coba Bapak Ibu kayaknya lagi pada nyesel ya. Kalau gitu kayaknya juga berani. Loh, monggo. Kalau berani silakan. Ya kalau takut udah diem aja. Biasanya kalau yang takut tuh kurus badannya. Pak Ponin ini bomo, Bapak Ibu. Swagger, badannya sekel. Ya karena tadi dia ini apa ya, kalau saya orang Jawa itu wajahnya itu polos. Polos itu apa? Lugu. Tahu lugu? Lucu. Tapi haji plus, karyawan teladan, Bapak Ibu. Coba. Ya alhamdulillah qadarullahnya, adzan enggak hafal, alhamdulillah wis toh. Bapak Ibu kalau punya muazin, jadi muazin, udahlah percayalah, pasti banyak cahayanya. Cahaya di dunia maupun di muazin. Muazin itu rezekinya paling banyak. Allahu akbar, Allahu akbar. Itu yang dengerin pensiunan. Duitnya miliaran. Itu pikirannya langsung terganggu itu. Suara siapa kok bagus men? Pasti disamperin. Mas, udah pergi haji mas? Muazin Pak, gajinya cuma 500.000 sebulan. Kapan mau pergi haji? Besok pergi haji mas. Gitu. Ada nggak begitu Pak Ibu? Banyak. Muazin itu rezekinya cuma Allahu Akbar sekali aja, rezekinya datang. Ini kalau bahasanya Ustadz Sinaga yang istiqlal Bapak Ibu. Beliau itu kan terkenal di Indonesia, sudesnya Indonesia. Ya, pernah sholat di Istiqlal ya? Ustadz Hasanuddin Sinaga, teman lah sama kita itu. Beliau cerita apa? Jadi imam sholat itu tidak usah baca doa minta rezeki banyak. Imam sholat itu gampang. Kita baca Al-Fatihah sekali aja bisa mobil Alphard. Alhamdulillahi Rabbil Alamin, Ar-Rahmanir Rahim. Di belakangnya yang sholat wakil presiden. Kasih mobil Alphard tuh Sinaga. Coba Pak Ibu. Halo Pak Ibu. Mana yang lebih cepat ke Mekah, orang muazin atau kerja? Bapak Ibu, cepat muazin atau cepat yang kerja? Yang serius lah Bapak Ibu. Muazin apa kerja? Bapak Ibu ragu-ragu ya? Kerja Ustadz, kita tanya sekarang. Bapak pergi ke Mekah tahun berapa? Kerjanya dari tahun berapa? Begitu cara ngitungnya. Kalau muazin itu cepat Bapak Ibu, baca Quran apalagi lebih cepat. Contoh Mas Amir, imamnya Al-Azhar, Al-Barakah Kota Bekasi, imam besar Amaruddin Abdul Hamid Al-Hafidh. Beliau apa? Pergi ke Mekahnya umur berapa? 9 tahun, juara MTQ internasional di Irak, hadiahnya haji. Sekarang anaknya nggak sekolah, tapi mulai dari lahir sampai sekarang ini sudah umur 9 tahun, Al-Quran aja itu sudah dapat 15 juz, ikut lomba juara MTQ setingkat Jawa Barat, provinsi berarti. Sudah dapat umroh, umur 9 tahun pergi umroh. Sekarang Bapak bekerja, pergi umrohnya umur berapa? Hah? Nggak, yang kerja-kerja udah pergi haji semua belum? Ada yang belum. Ya karena mungkin azannya kurang fasih. Ada mungkin baca Qur'annya kurang fasih.
Ternyata ada orang yang hobinya azan, bacanya fasih, itu jadi manajernya Komatsu, lulusan Gontor. Bolak-balik dari masjid dulu, Bapak Ibu. Dari masjid dia bagus, ditarik ke Komatsu jadi HRD-nya. Bolak-balik baca Qur'annya bagus, Bapak Ibu. Ya Allah, Bapak Ibu yang jadi muazin berbahagialah. Kenapa kok dia wajib bahagia? Karena dia itu mensolihkan ribuan orang karena suara azannya itu. Membangunkan orang untuk amal soleh karena suara azannya itu. Gitu loh Bapak Ibu. Ya Alhamdulillah, saya mah bisanya azan Bapak Ibu. Bapak Ibu, saya pernah merbot masjid di Raya Hoseng. Raya Hoseng, tahu ya? Yang sungai itu ya, sebelum sungai kan masuk ke dalam Raya Hoseng ya, sebelum Lubang Buaya itu. 3 tahun saya merbot di situ. Habis itu kan sambil kuliah di Libya, merbot masjid. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Udah. Ya Alhamdulillah, pengacara lagi pusing nyamperin kita. Mas, katanya mau nikah. Iya Pak. Punya apa Mas nikah? Ya sendal jepit baru, baju koko baru. Akhirnya saya naik mobil Mercy, dibawa ke konveksi, dibikinkan baju, dikasih jas, sepatu, sabuk, mobil, semuanya tuh nikah saya udah kayak direktur Bank Mandiri Pak Ibu waktu itu. Muazin, nikahnya naik mobil suruh milih, Ustadz mau naik mobil apa waktu akad nikah? Boleh Mercy, boleh Volvo, boleh, waktu itu Fortuner belum ada. Blazer yang ada ya, kalau nggak salah belum mobil itu Mercy, Volvo. Saya naik Volvo intinya. Itu namanya apa? Cahaya muazin. Cuman ya memang harus sabar Bapak Ibu. Ini kalau segini banyak jamaahnya, biasanya yang cakep-cakep itu cuma 1 orang aja Bapak Ibu. Nggak mungkin semuanya baik Bapak Ibu. Yang lainnya jadi penonton aja dah. Yang baik 1 aja udah cukup. Jadi ketika kita mengundangkan azan dengan ikhlas itu, tanggung jawab, profesional, pasti ada 1 yang nyangkut dari sekian banyak itu Bapak Ibu. Saya percaya betul itu. Benar nggak Bapak Ibu? Wallahi serius. Ada 1 aja yang nyangkut, beres urusannya muazin itu. Imam beres. Mau nikah di mana diselesaikan itu Bapak Ibu. Rumah belum ada dikasih. Banyaklah begitu Bapak Ibu. Jadi profesi muazin itu tidak kaleng-kalengan Bapak Ibu. Bapak Ibu tahu Bilal? Tahu ya? Abdullah bin Umi Maktum tahu? Tahu ya? 2 sahabat Nabi yang mengumandangkan azan sampai riwayat hidupnya seperti itu. Kan mengumandangkan azan semua itu. Artinya kalau Bapak Ibu dengerin azannya Bilal, puasa belum mulai. Kalau Abdullah bin Umi Maktum sudah azan berarti sudah subuh. Sampai Nabi begitu. Ini orang-orang mulia nih Bapak Ibu. Kenapa mulia? Muazin. Muazzinur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tak tergantikan Bapak Ibu. Suaranya, kefasihannya adalah Bilal bin Rabah, seorang budak. Kenapa tidak Salman misalnya pada waktu itu? Nabi lebih tahu siapa yang lebih soleh. Makanya muazin Masya Allah Bapak Ibu, berkah. Karena ternyata redaksi ilmunya seperti tadi, orang ini mendapatkan cahaya kalimat la ilaha illallah. Orang ini dapat cahayanya Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena ketika dia mengatakan asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, semua orang ikuti. Wa asyhadu anna Muhammadar Rasul. Coba Bapak Ibu. Dia ikut Bapak Ibu. Sampai nanti ketika dia meninggal dunia mau ditalkin pasti. Mau diajarkan kalimat tauhid. La ilaha. Waktu mau meninggal dunia semua orang akan diajarkan itu. Kalau muslim, siapa yang ngajarin? Oh dia mungkin sering dengar azan, akhirnya dia bisa azan itu. Masya Allah. Udah. Semoga Bapak Ibu berpikir untuk jadi muazzin ya, tanpa menggeser muazzin yang sudah ada. Kita bikin kebijakan khusus hari Jumat yang azan adalah pembina yayasan. Terus apa? Struktur lah ya. Ada pembina, ada ketua yayasan, ada ketua DKM. Jadi kasih kesempatan. Nggak apa-apa suaranya bentek, nggak apa-apa. Namanya pembina, namanya udah pembina pasti udah sepuh. Kalau masih muda bukan sesepuh ya. Ya semoga nanti calon presidennya itu agak tua-tua, jangan aduh masih kecil-kecil udah jadi presiden Bapak Ibu.
Ribet banget Bapak Ibu. Lah, ya Bapak Ibu monggo lah Bapak Ibu pilih Mas Gibran sama Mas Prabowo, silahkan ya. Bapak mau pilih Pak Ganjar sama Pak Mahfud, monggo. Kalau saya sih pilih Anies Bapak Ibu. Bapak mah terserah. Boleh ya dong. Kan boleh terserah. Saya kan tidak nyuruh Bapak Ibu. Enggak. Saya cuma memastikan aja. Bapak mau pilih siapa aja silahkan. Tapi jangan sampai tidak milih. Wajib milih. Bener gak? Iya wajib milih dong. Jangan sampai bingung milih. Masa milih 3 aja bingung Bapak Ibu. Kita pilihlah ya Allah. Udah. Selanjutnya apa? Mana tadi? Ya. Tabar. Fa yajuzu as-sirat fi nuril muadzin arba'una alfan mimman laisa lahum nur. Maka orang yang muadzin itu akan melewati siratal mustaqim dengan cahaya muadzinnya itu. Arba'una alfan 40.000 orang yang tidak punya cahaya akan mendapatkan cahaya suaranya muadzin itu. Jadi memang menarik Bapak Ibu. Kenapa muadzin harus di atas loteng? Kenapa harus pakai mikrofon? Kenapa harus bagus? Karena itu akan menarik orang. Kalau dengar suaranya tuh seneng datang gitu loh Bapak Ibu. Dan mikrofon ini berpengaruh Bapak Ibu. Makanya kalau ada orang wakaf mikrofon tuh Bapak segera gitu loh. Karena ini akan mengundang orang. Masjid membutuhkan mikrofon, harganya 250 juta. Bapak segera wakafnya itu. Bapak nggak jadi muazin nggak apa-apa. Yang penting wakaf 300 juta. Masuk surganya lebih cepat. Yang beli saya. Gitu dong Bapak Ibu. Ini kalau diajak wakaf mikrofon aja uring-uringan. Diajak beli semen uring-uringan. Maunya apa sih? Kalau ada mikrofon, ini mikrofon paling harganya berapa? Nggak sampai 100 juta paling banyak. Coba kalau yang bagus, mereknya tuh JBL. Waduh, itu nggak ada kompresornya blas Bapak Ibu. Suaranya tuh mantep Bapak Ibu. Salonnya Bapak Ibu apa itu? Yamaha ya kayaknya. Enggak cetak aku. Apa mereknya? Yamaha ya? JBL itu Masya Allah. Kecil aja harganya 5 juta. Kecil itu Bapak Ibu yang buat outdoor itu. Waduh, itu luar biasa sound system Bapak Ibu. Maka Bapak Ibu yang sering pergi ke Mekah itu, yang bikin Bapak Ibu ingat mau pergi ke Mekah apa? Dengar suara azannya. Bapak nunggu dari jam 9, adanya jam 1 kalau Jumat itu lelahnya hilang setelah dengar suara azan. Bener nggak Bapak Ibu? Itu fakta. Kenapa kok begitu? Ya satu, sound systemnya memang bagus. Yang nomor 2 memang suaranya khas. Yang nomor 3 ongkosnya mahal. Masa kita nggak ingat Bapak Ibu? Ya, itu fakta itu Bapak Ibu. Jadi cahayanya ini yang menarik nih Bapak Ibu. Kemudian apa? Wahum ahluz zunubi wal khotoya. 40.000 ini adalah orang-orang yang banyak dosa dan banyak kesalahan. Tapi mau bertauhid, mau nyebut nama Nabi, maka dia dapat cahayanya. Makanya Nabi menyatakan apa? Kalau Bapak Ibu dengar suara azan, faqulu ma yasmaun. Bapak Ibu hanya disuruh mengucapkan apa yang Bapak Ibu dengar. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ikutin. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Begitu. Hayya 'alas shalah, kecuali di hayya 'alas shalah. La haula wala quwata illa billah. Kan gitu, Pak. Kenapa kok hayya 'alas shalah kok pakai la haula? Karena salat ini tidak akan pernah bisa dikerjakan oleh Bapak Ibu kecuali ditolong oleh Gusti Allah. Maka kalimatnya la haula wala quwata illa billah. Enggak sedikit orang yang dengar hayya 'alas shalah masih asik di komputer, Pak Ibu. Hayya 'alas shalah masih naik mobil, motor, enggak mau berhenti mereka. Padahal dia baca doa, la haula wala quwata illa billah. Emang ini sholat enggak bisa dikerjakan kalau enggak dibimbing sama Allah, dibantu sama Allah, dihentikan tangannya oleh Allah, enggak bisa. Maka Bapak bersyukur kalau sudah pensiun itu yang ditunggu cuma suara azan aja. Benar begitu Pak Ibu? Saya pastikan masjid ini sebelum azan pasti sudah banyak orang. Kenapa begitu? Ya banyak yang udah pensiun. Mau nunggu apa? Tinggal nunggu panggilan aja ke alam kubur. Awalnya kita ke masjid dulu. Allahu Akbar, pergi ke masjid. Tinggal ditunggu. Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah, irji'i ila rabbika radiyatan mardiyah. Kita tunggu. Gitu loh Pak Ibu. Azan nih Masya Allah. Alhamdulillah saya pernah azan di mana Pak Ibu? Saya pernah azan di Mekah. Tapi bukan Masjidil Haram, Aziziyah. Waktu saya pergi haji tahun 2010. Saya pernah azan di Jeddah.
Saya pernah azan di Australia, saya pernah azan di Turki. Caranya bagaimana? Kita ngomong, Bapak Ibu, ngomong sama mereka. Muhammad, law samahtum ayyasta'dina li ayyu'adzin wa yarfa' sauti fi masjidikum hadha. Mohon maaf kalau boleh saya mengumandangkan azan di masjid Anda, karena saya di Indonesia adalah seorang muazzin fil masajid fi Indonesia. Begitu. Limaza li'anna Rasulullah SAW qala khairun nas atwaluhum a'naqa, rawahu Imam Malik. Wah, hadisnya kita jual. Kenapa saya mau mengumandangkan azan di masjid Anda? Karena Nabi bersabda, sebaik-baiknya orang laki-laki adalah yang paling panjang suaranya, paling panjang lehernya karena mengumandangkan azan. Orang yang mengumandangkan azan itu nanti kalau mataharinya sampai di 1 jengkal, dia akan meninggi, Bapak Ibu. Seperti orang Thailand itu yang disekep pakai besi itu. Semakin tinggi akan semakin hebat, kan gitu ya. Orang Islam nggak perlu pakai sekep besi, Bapak Ibu, pakai azan. Suaranya kencang itu kalau azan, bukan kencang kalau berantem. Rapat aja berantemnya, Masya Allah. Iya, ini aku juga komitmen tahu. Padahal udah pakai peci putih haji, padahal gitu. Berantemnya kencang banget. Kalau sudah haji itu kalau berantem ya pakai yang halus lah. Iya Pak, enggak apa-apa, boleh. Oh iya, enggak apa-apa. Masa sudah haji berantem masih kencang banget? Suruh pergi haji lagi lah, Pak Ibu. Iyalah, udah pergi haji itu kalau berantem pelan-pelan dong. Di suaranya dikecilin lah, biar nggak malu-maluin. Udah haji Pak, udah. Kok berantem kenceng banget? Lagi khilaf Ustaz, udah tobat gitu. Ya, tobatlah Pak. Ada hadis riwayat Nabi SAW, ruwiya ani Rasulullah SAW annahu qala ma min abdin muslim khana ala waqti shalah fi ardil faqara'ah aw madi'in la fihi jama'ah faqama fa'adana summa aqama fa shalla illa wa min junudil ardi ma la yuhsa adaduhum ila Allah tabaraka wa ta'ala wa yaktubullahu lahu bi adadihim hasanat wa yamhu bi adadihim sayiat wa yarfa' lahu bi adadihim fil jannati darajat law dakhala fi adna darajatin min darajatihi al jinni wal insi lawasi'adhum wa lakana fiha minal farasi wal asirah wal mu'adah wat ta'ami wasyarabi wal hidami ma yufaddil anhum wa illam yu'adzin waqtasara 'alal iqamah wahdah lam yusalli khalfahu illa malakahu alladzani yaktubani amaluhu. Kata Nabi, Bapak Ibu, kalau ada hamba muslim yang ketika datang waktu sholat di tanah yang tidak ada penduduknya, tanah kosong, ya, au madi'in laisa fahu bijamah, atau di tempat yang di situ tidak ada jamaahnya, faqoma, lalu dia berdiri, fa'adzana, dan mengumandangkan adzan, summa aqama fa shalla, kemudian dia qomat dan menegakkan sholat, illa wa umma min junudil ardi, Allah, kecuali Allah akan mengirimkan pasukan atau makmum yang ada di bumi, mala yuhsa adaduhum, yang tidak pernah kelihatan jumlahnya. Nah, tuh. Inilah dalil kalau Bapak Ibu sholat sendirian itu disuruh minimal qomat. Allahu akbar asyhadu an la, yang begitu itu sunnah. Ya, nanti yang jamaah siapa? Malaikat 2 ngikut di situ. Ngikut malaikatnya, Bapak Ibu. Biasanya ini kalau Bapak Ibu pengen bangun pesantren, masjid, tanah kosong, bismillah, kita mau dirikan masjid di tempat ini. Dengan menyebut nama Allah, kita adani dulu. Allahu akbar, Allahu akbar. Ada yang jawab enggak, Bapak Ibu? Ada. Karena Bapak Ibu tidak pernah tahu ada makhluk lain di muka bumi ini yang kita tidak ngerti jumlah dan modelnya. Tapi prinsipnya Allah tahu, Allah dengar, Allah yang kirimkan pasukannya, seret begitu. Benar dong Bapak Ibu. Illallah, kemudian apa? Wa yaktubullahu lahu bi adadihim hasanat, dan Allah akan menulis bagi orang tersebut yang adzan itu dengan jumlah pasukan yang enggak kelihatan itu kebaikan. Allah akan menghapuskan dengan jumlah orang yang datang tidak ada jumlahnya itu kejelekannya. Allah akan mengangkat bagi dia derajat di surga. Kalau misalnya dia masuk surga dengan derajat yang paling rendah, nascaya Allah akan meluaskannya. Walakana fiha minal farashi wal asirah wal mu'adah wat ta'am wasyarab wal khidam ma yufaddilu anhum. Orang yang memandangkan azan ini akan mendatangkan farash, keluarga, makanan, minuman, keutamaan. Wa illam yu'dan waqtasur ala iqamah wahdah. Kalau tidak mau azan,
maka cukup dengan mengumandangkan iqamah sekali saja sendirian. Lam yusalli khalfahu illa malakani, maka tidak akan sholat di belakangnya orang yang qomat itu kecuali 2 orang malaikat, yaktubani amaluhu, yang akan menulis amalnya dia. Malaikatnya siapa yang Bapak Ibu kenal? Raqib sama, kan dia yang tugasnya nulis. Oh, azan itu tauhid, baik, gitu. Masya Allah. Hadis yang lain, idza adana al-abdul muslim fi falah minal ard summa aqama fa shalat ja'alallahu tabaraka wa ta'ala khalfahu sab'u sufufin minal malaikatil muqarrabin akhadha tarafis safil bil masyriq wa al-akhar bil maghrib fa idza faragha min salatihi wa aminu ala du'aih wa yaktubullahu tabaraka wa ta'ala lahu bi adadihi hasanat wa yamhu anhu jalla wa ala bi adadihi musayyiat. Apabila ada seorang hamba muslim mengumandangkan azan fi falah, tanah lapang. Apa kalau bahasanya Mekah itu? Sokhro. Apa ya? Ya tanah kosong. Falah itu tanah kosong. Kecuali ya Allah Subhanahu wa taala akan mengirimkan kepada orang tersebut, dia menggunakan azan kemudian sholat, maka Allah Subhanahu wa taala tabaraka akan mengirimkan di belakangnya orang tersebut 7 baris dari malaikat yang mendekatkan diri kepada Allah. Malaikat Jibril, Mikail, Israfil, Israil. Ahadun tarafi fi safil masyriq, salah satunya ada dari saf timur, yang lainnya dari barat. Apabila selesai dari sholatnya, dia berdoa, maka malaikat-malaikat ini mengaminkan doanya. Luar biasa nih. Wa yaktubullahu tabaraka wa taala, dan Allah akan menulis bagi orang tersebut lahu, buat orang tersebut bi adadihim hasanat, dengan jumlah para malaikat itu kebaikan. Wa yamhu anhu, dan akan menghapuskan dosa-dosanya sebanyak jumlah malaikat itu. Allah akan mengangkat derajatnya sab'ina alfu marat, 70.000 kali lipat. Fiha minan na'im ma la ainun ra'at, dan orang-orang yang memandangkan azan ini akan mendapatkan kenikmatan ma la ainun ra'at, yang belum pernah dilihat oleh mata, wala udhunun sami'at, dan belum pernah didengarkan oleh telinga kita, wala khatar ala qalbi bashar, dan belum pernah terbersit di dalam hatinya manusia. Apabila datang pada hari kiamat, dia akan datang bersama sahabat-sahabatnya dari para malaikat alladzina shallu khalfahu, yang sholat di belakangnya muadzin. Kullu malikin minhum mahu nurun min nuril jannah. Setiap malaikat itu akan membawa satu cahaya dari cahaya yang dibawa dari surga. Muadzin pokoknya Bu, wa yakhuduna biyadihi, dan dia akan menggandeng tangannya muadzin itu, wa bi aidi ikhwanihi, dan tangan-tangannya saudara-saudaranya, alladzina sahabuhu wa akhibuhu fillah, orang-orang yang bersahabat dengan muadzin dan mencintai muadzin karena Allah Subhanahu wa taala. Orang kalau benci sama muadzin kan enggak mungkin datang ke masjid, jawab. Allahu akbar, Allahu akbar. Dia enggak jawab dosa, Pak. Kita kan beriman begitu ya, Pak. Ada azan, yang azan itu musuhnya, dijawab enggak sama musuhnya? Minimal dalam hatinya kecil pasti dia jawab Allahu akbar, Allahu akbar. Begitu. Itu kesal tuh jawabannya karena dia musuh. Tapi kalau nggak ada musuhnya kan pasti dia jawab dengan ikhlas. Allahu akbar, Allahu akbar. Aduh, ini keutamaan azan. Fayufarriquna alaihim min tilkan anwar, maka kemudian dia mendapatkan cahaya, fayajuzunahum al-sirat fi syafaatihi, kemudian mereka melewati siratal mustaqim dengan mendapatkan syafaat darinya, wa yamduna ma'ahu ilal jannah, dan dia akan berjalan bersama dengan para malaikat dengan muadzin itu menuju ke surga. Wala yarona min haulis sirat wala min harrihi wala su'ubatihi syai'an. Muadzin itu tidak akan pernah melihat hiruk pikuknya yang terjadi di sirat, dia tidak pernah merasakan panasnya sirat, dia tidak pernah mendapatkan kesulitan sedikit pun di atas siratal mustaqim. Seorang muadzin. Pertanyaannya adalah, Bapak Ibu kapan mau jadi muadzin? Beberapa teman saya yang pensiun dari kerja, dia kalau ditanya, habis pensiun mau ngapain Pak? Berbuat masjid. Bagus. Karena kalau Bapak Ibu pensiun dari BUMN, PNS, kan nanti sebelum itu kan ada MPP Bapak Ibu, masa persiapan. Bapak Ibu pernah ikut itu ya? Dikasih ilmu apa Pak? Suruh usaha lele gitu ya Pak ya. Usaha ayam, usaha apa. Saya sering tanya itu. Urusan akhiratnya dikasih tahu enggak tuh? Kasih tahu sih Ustaz dikit-dikit. Lah mbok kalau pensiun tuh nanya sama guru ngaji ngapa? Hah? Masa enggak percaya sama guru ngaji? Tanya sama guru ngaji lah. Ustaz saya sudah pensiun mau ngapain Ustaz? Nah tuh bagus pertanyaannya.
Kita tanya aja satu-satu, Pak, ada hadis Nabi, rawahunya Bukhari, Pak. Jadi kalau ada orang sholat 5 waktu, Pak, itu tidak dikurangi sedikit pun, dia masuk surga. Bapak selama ini, selama kerja, sholatnya dikurangi enggak 5 waktunya? Waduh, ya Ustaz, ya sering enggak jamaah, ya sering telat, ya enggak paham bacaannya. Wah, itu berarti dikurangi semua itu. Kalau pengen masuk surga, sholat 5 waktunya diberesin aja, Pak, dulu. Gitu, Pak. Bener enggak, Pak? Masuk surga, Pak, kalau sholat 5 waktunya beres. Masuknya beres itu selalu jamaah. Nabi Muhammad kan enggak pernah masbuk, Pak. Yang masbuk itu Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu. Bukan Nabi Muhammad pernah masbuk. Umurnya Nabi itu selalu jadi imam. Kecuali waktu beliau sakit, sekali-sekalinya itu yang imamin Abu Bakar. Jadi ngomongin sholat wajib aja. Kalau sudah pensiun tuh ngomongin sholat wajib. Duit pensiunannya itu biar berkah karena sholat wajibnya beres. Beres, Pak. Tapi kalau pensiun kok malah buka usaha ternak lele, kambing, beli ruko apa, biasanya dibohongin sama orang. Akhirnya dia kelimpungan, pensiun habis, usaha gagal, stres, darah naik, kolesterol naik, mati. Coba, itu banyak itu begitu. Dia salah mikirnya aja, Pak. Kalau habis pensiun itu merbuat masjid itu paling cocok udah. Cuman jadi merbuat masjid yang baik, ya. Kadang-kadang udah pensiun ke masjid, merbuat masjid bukan merbuat masjid, uring-uringan mulu. Ya toh, ngurusin masjidnya dikit, uring-uringannya banyak banget gitu ya. Yang bagus aja merbuat masjid. Maksudnya apa itu merbuat masjid, Pak? Ya, saya pengen bersihin masjid. Ya toh, kontrol toilet, ya toh. Kalau ada sawang kita rapikan, bisa sholat di sholat pertama. Itu pensiunannya duitnya berkah. Karena dia ngejar akhirat, Pak. Bukan lagi ngejar dunia terus. Terus bisa piknik nggak? Masih bisa, Pak. Kalau pensiunannya itu dirapikan, piknik masih bisa. Jadi jangan buka usaha lagi lah. Udah cukup lah, Pak, usahanya dari dulu. Carilah akhiratnya. Ya saya ngomong begitu karena saya bukan pensiunan, belum pensiun juga kan kita. Ya toh, ya tapi kita akhirat aja lah. Masa yang dikejar dunia terus. Kapan memberes sholatnya, Bapak Ibu? Kata Nabi kan begitu ya. Adkhalahul jannah in sodako. Ini A'rabi ini akan masuk surga kalau dia itu sholatnya itu benar, nggak dikurangi sedikit pun. Artinya sholat 5 waktu. Itu saya baca di mana? Fikih sunnah tentang sholat wajib itu ya. Artinya oh iya ya, konsen yang wajib-wajib aja. Udah Bapak Ibu, udah jam 6. Ini kan ngaji mulai jam 4 tadi ya. Ya, ntar dulu lah, belum ditutup. Ntar dulu. Tadi saya udah di WA sama Pak Adi. Ya nanti Bapak Ibu akan bertanya sama saya. Seperempat jam nanti Bapak Ibu akan diskusi sama saya. Jadi muazzin itu menarik Bapak Ibu. Silahkan Bapak Ibu jadi muazzin. Cuman ya latihan dulu ya. Kalau bentek banget ya janganlah. Kalau bentek banget azannya zuhur aja. Biasa zuhur gak terlalu banyak orang ya. Gak apa-apa zuhur lah Bapak Ibu. Kalau subuh janganlah Bapak Ibu. Subuh ini orangnya biasanya pilihan kan Bapak Ibu. Subuh itu udah orang seleksinya ketat itu subuh Bapak Ibu. Yang datang itu hebat-hebat gitu ya. Jadi ya zuhur mungkin lebih baik. Udah ya. Jadi orang muazzin itu keutamanya seperti itu. Bapak Ibu untuk memastikan bahwa muazzin itu dapat apresiasi banyak, saya pengen sampaikan tentang fikih. Jadi kalau Bapak nanti baca Bulughul Maram, sebelum salam di situ ada bab tentang azan dan iqamah. Fikih sunnah juga ditulis bab azan dan iqamah. Itu dijelaskan dulu keutamanya muazzin. Salah satunya hadis-hadis tadi itu. Muazzin itu masya Allah tabarakallah. Itu nanti kalau muazzinnya sudah baru imamnya. Maka kalau ada muazzin di masjid ini, ada imam di masjid ini belum nikah, Bapak itu buru-buru dicidek gitu loh. Oh ini kayaknya cakep. Udah begitu. Jangan nunggu yang datang pakai alpat. Udah muazzin itu pasti bagus, Pak. Serius pasti bagus. Kalau nggak bagus gimana Ustaz? Ya mungkin itu pengecualian lah, Pak. Saya sih nyebutnya pasti bagus. Kalau nggak bagus berarti pengecualian. Selama ini saya tahunya sih bagus-bagus. Kalau ada yang nggak bagus berarti saya belum tahu kan, gitu aja Bapak Ibu ya. Bapak Ibu, semoga ada manfaatnya. Hari ini Bapak Ibu dapat ilmu apa? Orang yang mabuk
sholatnya tidak akan pernah diterima. Orang yang mabuk itu tidak pernah ada cahayanya sama sekali di Shiratal Mustaqim, sehingga dia akan dicampakkan ke dalam neraka. Kemudian yang nomor 2, orang yang bertobat dari mabuk dan meninggalkan mabuk itu diapresiasi lebih besar daripada orang yang tidak pernah mabuk. Wallahu alam, apakah ini butuh diskusi lanjutan gitu ya. Karena memang kalau lihatin sabab nuzulnya itu ayat Al-Quran tentang khomer, kan otomatis itu sahabat-sahabat yang belum pernah belum bertobat, belum keturun ayat, kan mereka mabuk semua tadinya. Illa man rahimahullah ta'ala, kecuali yang dikecualikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Artinya mabuk sudah jadi budayanya pada waktu itu. Ketika dia bisa bertobat, maka diapresiasi lebih besar. Yang nomor 3, pagi hari ini Bapak Ibu dapat informasi kemuliaan, keutamaannya seorang muazzin. Kenapa dia istimewa? Kenapa dia hebat? Alasannya karena dengan suaranya dia bisa mentauhidkan ribuan orang. Karena dengan suaranya dia bisa mengajak orang untuk bertauhid kepada Allah. Sehingga kalimat-kalimat tauhid ini akan menjadi cahaya. Kalau Bapak membaca surat Al-Kahfi, wal baqiyatus sholihatu khairun inda rabbika tsawaban wa khairun amala. Al-baqiyatus sholihah itu adalah kalimah-kalimah thayyibah. Salah satunya la ilaha illallah. Itu jelas dimiliki oleh muazzin. Ketika dia menyampaikan la ilaha illallah, semua orang mengikuti. Asyhadu an la ilaha, begitu. Jadi logik lah ya. Kemudian yang selanjutnya, bahwa muazzin akan banyak mendapatkan janji keberkahan imma fid dunya hatta fil akhirah. Ada ampunan, ada derajat, ada kemudahan, ada cahaya, yang cahayanya itu bisa ngasih syafaat puluhan ribu orang yang pernah mendengarkan suaranya sang muazzin. Terakhir Bilal bin Rabah itu masih di Madinah, tapi telompahnya sudah di surga. Ketika dikonfirmasi oleh Nabi, ternyata jawabannya sederhana. Di samping dia sebagai muazzin, beliau adalah menjaga wudunya. Telompahnya sudah di surga, orangnya masih di Madinah. Itu keutamaan juga itu. Sehingga profesi muazzin itu tidak kaleng-kalengan. Sehingga ada muazzin tetap, ada muazzin sabutan. Ada muazzin spesial, ada muazzin yang setengah spesial. Sehingga ketika ada event-event tertentu, mungkin muazzin-muazzin terbaik boleh dihadirkan. Ya syukur seleksi muazzinnya kudu pakai sertifikat keahlian, pernah lomba azan di mana, begitu harusnya ya. Waktu nerima muazzin itu, bisa apa azan? Mana buktinya? Ya saya tes aja Pak azan. Ya, jangan-jangan nggak punya ijazah tuh Bapak Ibu. Carilah yang punya mengeluarkan sertifikat keahlian muazzin misalnya. Atau imam-imam kan sekarang ada sertifikatnya setahu saya itu, yang dikeluarkan oleh MUI dan macam-macam. Dai aja ada standarnya Bapak Ibu. Semoga ada manfaatnya. Ibu-ibu menanya apa ibu-ibu? Kayaknya ibu-ibu suaranya ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, itu ada hadis kalau amal soleh tidak ada contoh jangan tertolak. Salah satu di Maulid Nabi. Nah, tanya saya, biar kita dapat penjelasan nih dari Ustaz yang alhamdulillah tinggi, kalau kita kan belum paham. Kadang-kadang waktu yang berdebat masalah Maulid. Kalau jelaskan Pak Ustaz, yang tertolak itu seperti apa? Amal yang tertolak diterima tidak contohnya Rasulullah. Karena Rasulullah sahabat-sahabatnya tidak melakukan Maulid Nabi gitu loh. Sudah seperti sahabatnya pun tidak melakukan. Nah, apakah itu bid'ah seperti apa? Nah, terus yang kedua Ustaz, ajan, maksudnya Allah dasarnya ajan saya juga baru tahu. Tapi saat ini kan ada Pak Ustaz, ajan itu hanya untuk orang yang hidup. Nah, jadi orang mati itu harus diajanin. Itu gimana Ustaz? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Satu pertanyaannya satu aja ya. Ustaz, punten, kalau kita masih misalnya sumbangan infak untuk Maulid Nabi, apakah itu termasuk orang-orang yang membuat bid'ah dan neraka juga? Bapak Ibu, ini pertanyaan yang harusnya nggak usah dijawab. Alasannya karena Cina sudah membuat kendaraan transportasi umum itu kayak pesawat terbang. Kalau kita nguplek aja di Maulid Nabi, sampai kapan kita akan di situ terus? Jadi saya pengen jawabannya yang mudah saja. Bapak Ibu itu nggak Maulid Nabi nggak apa-apa. Yang penting hidupnya Bapak Ibu itu sama dengan Nabi, selesai.
Ya nggak mungkin lah Nabi Muhammad maulid Bapak Ibu. Sahabat juga nggak perlu maulid, alasannya karena hidupnya sudah sama dengan Nabi. Orang Jati Asih ini segini banyak itu, sudah didengerin Al-Quran, dikasih tahu hadis Nabi, hidupnya sudah beres apa belum sih? Gitu aja. Sudah sama sama Nabi apa belum? Kan itu aja Bapak Ibu. Oh sudah Ustadz, bagus. Kalau sudah nggak usah ada maulid. Buat apa sih maulid Bapak Ibu? Karena hidupnya sudah sama dengan Nabi. Tapi kalau masih nyuri, maling, bohong, manipulasi, lah maulidnya tiap hari, kudu itu Bapak Ibu. Iya begitu. Jadi maulid itu esensinya apa? Mengenalkan Nabi Muhammad, selesai. Teknisnya bagaimana? Yang penting umatnya tahu ini loh Nabi Muhammad tuh kayak begini, gitu aja. Didengarkanlah Al-Quran, didengarkanlah hadis Nabi. Maulid Nabi kan sama dengan ngaji seperti ini. Cuman momentumnya dibuat seperti acara serius. Momennya dibuat hari-hari besar umat Islam, maulid Nabi. Apakah itu tertolak? Ya urusan tertolak sama tidak urusannya Gusti Allah lah, saya tidak tahu. Tapi saya maulid Nabi itu dilakukan di pesantrennya saya. Saya undang Bu Barkah untuk ceramah. Enggak ada acaranya apa-apa, dengerin ceramah aja. Makan nasi kembuli, guyang-guyu, senyum-senyum, baca sholawat, beres. Adem pikirannya kita. Bapak Ibu enggak mau maulid, enggak apa-apa. Yang penting bikin nasi kembuli, makan bareng. Ini jangan sampai maulid kagak, makan bareng kagak, guyang-guyu juga kagak pernah. Islam kok serius terus. Belum tentu masuk surga juga yang kayak gitu-gitu itu. Saya belum yakin. Emang dengan begitu masuk surga? Kagak yakin saya Bapak Ibu. Dan ternyata buktinya betul. Yang rajin baca sholawat itu adem. Saya Bapak Ibu. Bapak Ibu boleh beda dengan saya. Bapak Ibu mau maulid saya nggak rugi, Bapak nggak maulid saya juga nggak untung, ya tak? Jadi kalau diskusinya bid'ah apa tidak bid'ah itu silahkan Bapak duduk sambil makan bareng aja, ya ibu-ibu ya. Jadi tertolak sama tidak itu urusannya Allah. Mariona tidak punya kapasitas untuk jawab tertolak apa tidak. Tapi kalau tengok sejarahnya, yang dibaca aja beda. Yang nggak maulid nggak pernah baca kitab orang yang maulid tidak mau membaca kitabnya yang nolak maulid, kan itu aja intinya. Mendingan maulidnya dilupakan, tapi bikin pesawatnya kapan gitu itu lebih bagus. Kapan mau sampai ke bulan lebih bagus. Jadi jangan maulid tiap tahun di maulid tapi esensinya nggak muncul-muncul, saya juga kurang sepakat Bapak Ibu. Jadi maulid itu ada tujuannya, ada esensinya. Satu kata kunci aja yang diambil itu. Ini apa yang mau diceramahkan, dikasih tahu kepada banyak orang tentang Nabi Muhammad. Ya misalnya orang transparansi, jujur. Biar orang itu pada jujur gitu ya. Terus yang nomor 2, yang disebut dengan semua amal nggak ada contoh tertolak itu pasti Bapak Ibu. Sholat itu kalau Bapak nggak sama dengan Nabi pasti ditolak. Haji nggak sama Nabi ditolak. Karena itu ibadah mahdoh kan Bapak Ibu. Tapi ada ibadah-ibadah lain yang memang Nabi SAW tidak ngasih contoh, tetapi contohnya umum. Kalau dalam bahasa ibadah itu ngomongnya harus dari awal tuh. Ada ibadah mahdoh yang udah rapi, rinci, nggak bisa diotak-atik. Tempatnya sudah ditentukan, jamnya ditentukan, yang melaksanakan sudah ditentukan, yang nerima sudah dipastikan. Itu namanya ibadah mahdoh. Kan ada ibadah ghairu mahdoh. Apa itu ibadah ghairu mahdoh? Nabi tidak ngasih tahu rincinya, tapi itu ibadah. Contohnya apa? Nolong orang. Nolong orang ada ketentuannya enggak tuh? Yang ditolong kudu agamanya Islam, kudu orang Jati Asih, kudu orang komplek Duta Indah. Ada begitu? Enggak ada. Kita nolong siapa aja boleh dong. Agamanya apapun boleh ditolong. Itu Nabi yang bilang seperti itu. Yang paling sederhana ya tadi senyum. Nabi bilang apa? Senyum itu sedekah ya. Di mana senyumnya itu? Saudaramu kan? Bukan orang yang disebutkan. Saudaramu asal bentuknya orang, Bapak senyum itu bagus. Sedekah itu pahala. Jadi kalau senyum tidak harus celananya sama, jenggotnya sama, enggak ada begitu. Yang ini yang terjadi sekarang di pola. Ya toh, kalau yang sama jenggot dia senyum, giliran yang enggak jenggot cemberut. Mana ada sunnahnya begitu? Kita bisa berantem Bapak Ibu kalau begitu. Ya toh? Senyum itu pada siapapun. Caranya begitu ngajinya Bapak Ibu. Jadi ngomongnya dari awal. Saya biasanya kalau ditanya-tanya hal-hal kecil gini nih, Bapak Ibu, jawabnya tuh nafsu gitu loh Bapak Ibu. Jadi saya jadi goblok lagi gitu. Setelah saya jadi dokter tafsir tiba-tiba ditanya yang kayak gitu-gitu, jadi jawabannya itu lucu gitu. Buat apa gitu ya? Ya mari kita lupakan lah kayak gitu-gitu. Saya tuh senang masjid apa ini Al-Ikhlas, yang jamaahnya sudah segini banyak, ya dirawat aja.
ya monggo DKM yayasan dirawat. Yang penting jangan sampai menghilangkan, Bapak Ibu. Maulid Nabi itu punya negara, Bapak Ibu. Bapak Ibu kalau nggak setuju sama Maulid ya pindah negara aja dulu. Bukannya Indonesia tuh pakai Maulid Nabi, tanggal merah, bener nggak? Faktanya iya. Kalau Bapak nggak setuju Maulid, pindah negara dulu aja. Waktu Maulid itu maksud saya nggak ikut Maulid Ustaz. Ya udah piknik aja sana ke Bandung, ke Puncak, terserah. Kan bisa aja begitu. Kalau berani nolak-nolak, coba diumumin lah depan publik gitu, lawan tuh negara, biar berantem sekalian gitu ya. Biar ketahuan tuh mana yang mau dihabisi oleh negara. Oh memang radikalisme ini muncul nih, gitu loh Bapak Ibu. Bapak Ibu bersyukurlah ada yang Maulid. Bapak kalau nggak Maulid nggak apa-apa. Yang penting jangan nyalahin yang Maulid. Udah begitu tok aja saya pesannya Bapak Ibu. Lu saya itu sholat di Muhammadiyah sering kalau di Depok. Biasa buat saya. Muhammadiyah itu kan hobinya kalau azan, kalau lagi habis sholat ada hujan deras, sholatnya langsung dijamak. Wow biasa, dan itu beberapa kali saya kerjakan. Oh ini Muhammadiyah. Kalau orang NU mana mau begitu Pak Ibu? Mau hujan mau banjir mana ada sholatnya dijamak gara-gara hujan? Nggak ada. Dia tunggu isaknya nanti. Tapi ternyata ngikut Muhammadiyah tuh enak juga Pak Ibu. Itu kalau sudah hujan deras, sholatnya isaknya dijamak, itu tinggal tidur sampai pagi Pak Ibu. Yang NU coba masih nunggu isak. Mau tidur takut kelewat, nggak tidur. Belum sholat isya kan serba salah itu. Ada juga itu untung yang ikut Muhammadiyah gitu lah. Terus azan ini untuk orang hidup atau yang mati. Ya kalau bapak ibu ikut NU ya waktu meninggal diazani itu NU. Tapi kalau nanti yang makamin yang nggak pakai azan, bapak ibu yang nggak akan diazani. Udahlah nggak usah dipikirin oleh ibu-ibu. Nanti tunggu aja matinya seperti apa. Diadani ya udah diem aja, nggak diadani udah diem aja, tetap aja jalan selesai. Apa jadi repot ah? Loh, masa dia nggak? Wah aku nih pakai azan loh, masa nggak diazani? Ya udah tak adani, mati lagi gitu. Allah Akbar. Masa ya begitu Pak Ibu? Udahlah bikin aja yang simpel-simpel. Bapak kalau bacanya buku-buku yang ditulis oleh parsial, ditulis sendiri, buat ngaji sendiri, dicetak sendiri, jamaahnya sendiri, salah semua itu Bapak Ibu. Azan kagak ada, Maulid masuk neraka, neraka semua itu. Orangnya suruh ketemu saya aja. Selesai nanti kalau ketemu itu. Mau disebutin ustadznya? Iya saya tahu bukunya. Jadi kalau dokter tuh ngajinya nggak begitu, dia udah baca Bapak Ibu, tahulah. Ustadznya siapa tahu kita. Cuman kan kita tidak boleh merendahkan. Nah, sudahlah, itu sudah lewat masanya buat saya. Gitu ibu-ibu ya. Halo ibu-ibu. Jadi ibu nanti gimana kalau meninggal mau diazani apa enggak? Makasih Ustaz. Ajarin Ustaz. Iya, ibu mau diazani mau ditulis wasiat dulu. Saya kalau mati tolong diazani. Itu sama aja ngikut yang tadi itu. Yang satu pokoknya kalau mati nggak mau diazani. Ibu tiba-tiba nulis juga, saya kalau mati diazani. Kan tergantung siapa yang mau nguburin Pak Ibu. Hah? Saya kasih contoh, saya kan sering tuh ngantar jenazah. Ini kasus, kasus lah. Mungkin jangan generalisir ya. Waktu itu ada orang Kemang Pertama, dokter, prakteknya di Ciketing, meninggal dunia. Orang Kemang Pertama kan nggak punya makam tuh. Akhirnya dikasih oleh lingkungan Ciketing, boleh dimakamkan di Ciketing. Waktu di makam Ciketing itu saya nyolatin di Kemang Pertama, saya Umar Mita dan beberapa ustadz-ustadz lah, karena pengurus masjid. Akhirnya qadarullahnya itu untuk sampai ke makam Ciketing itu Ustadz Marmita kesasar, jadi duluan saya sama Ustadz Irhamsah juga tersasar. Pokoknya saya datang duluan. Udah, karena saya datang duluan, akhirnya jenazah sudah dimasukkan. Diadani sama orang Ciketing. Lewatlah itu orang Kemang Pertama di depan saya itu. Pakai azan lagi nih, bid'ah nih semuanya gini. Sini. Kalau ngomongin bid'ah jangan di sini. Situ yang bikin bid'ah pertama kali. Sudah makam kagak gablek, mau makamin numpang. Bid'ah pula sekarang diazanin. Sampai sekarang ngomong deh, nggak boleh diazanin. Insya Allah dikeluarin tuh jenazah, pindah ke Kemang sendiri. Gitu. Siapa yang nggak mau diazanin? Jenazahnya bawa pulang lagi. Mau begitu? Nggak mau. Apa Ustadz Mirta? Ustadz Mirta diam aja. Saya yang suruh ngomong, saya suruh ceramah. Udah, lanjutin aja Ustadz. Bapak Ibu jangan sok-sokan gitu deh. Ngomongin bid'ah sih itu makam aja gak gablek pakai bid'ah lagi udah ditumpangin makam. Akhirnya dikubur juga di situ, pakai azan juga. Pertanyaannya, jenazahnya nolak apa kagak? Tetap dimakamin. Iya.
salaf itu Bapak Ibu, salafi beneran, memang nggak mau azan dan lain-lain. Tapi qadarullahnya meninggalnya ada di kampung Ciketing dan kudu diazani. Bapak pengen komplain apa? Jangan sok-sokan lah. Bapak sekarang punya makam misalnya di Al Azhar San Diego Hill, udah punya belum? Belum. Katanya bid'ah juga itu mempersiapkan makam. Giliran nanti dimakamkan di mana aja dia nggak mau, susah. Lu udah mati aja nyusahin lu kan gitu kira-kira Bapak Ibu. Kalau saya sih nggak mau ngambil pusing. Tapi fikihnya betul. Kalau apa ya, azan itu, ini saya mau cerita dikit waktu saya baru belajar jadi ustadz. Waktu itu ada ustadz salaf bang, saya sebut nama kan nggak boleh. Intinya beliau nulis buku. Bukunya itu Menanti Buah Hati. Warnanya pink, gambarnya kembang. Dalam bukunya itu dia bilang mengazankan anak waktu lahir itu bid'ah dan dilarang oleh agama. Ya masuk neraka yang mengazankan anaknya waktu lahir. Tapi saya nggak setuju. Buat saya mengazankan anak itu sunnah. Yang saya ikuti Ibnu Hajar Al-Asqalani. Yang saya ikuti Ibnu Hajar Al-Asqalani dalam kitab Bulughul Maram, karena beliau mengatakan hadis mengazankan anak itu adalah hasan. Akhirnya saya ketemu sama orang itu. Tabayun kalau bahasanya Bapak Ibu. Banyak orang kita tabayun, fair ya, kita diskusi. Saya cuman punya kitab kecil pada waktu itu, tahrijnya Imam Albani, kitabnya Imam Ibnu Taimiyah, di tahrij hadisnya tentang azan itu. Apa kata Albani? Albani bilang bahwa hadis ini adalah hasan li ghairi. Albani aja bilang hasan. Sementara orang Indonesia itu bilangnya hadisnya dhaif. Pertanyaannya adalah, siapa sebenarnya yang punya otoritas untuk menghasankan hadis dan mendhaifkan hadis? Kan itu aja. Terus gimana nih caranya adu argumen? Siapa yang lebih alim? Syekh Albani atau orang Indonesia itu? Padahal ini satu guru sebenarnya, satu rumpun. Akhirnya jawabannya itu nggak masuk akal. Dia bilang Albani itu fis sama. Saya itu fil ardi wa tahtal adl fi khufrati. Saya itu di dalam lubang tanah katanya. Oh oke. Kalau ilmunya Anda itu ada di lubang tanah, tiba-tiba fatwanya adalah bid'ah, siapa yang harus masuk neraka? Nggak bisa jawab. Sekarang kalau kita fair diskusi, itu buku harus dibredel dulu. Itu buku harus dirombak dulu yang sudah dicetak untuk memasukkan referensi ini. Oh ternyata hadisnya hasan, mengazankan boleh, baru saya setuju. Nggak berani ngerombak buku Bapak Ibu. Dari situlah saya jadi ustadz Bapak Ibu. Itu tahun berapa itu? Tahun 2023. Akhirnya saya jadi ustadz di Kemang Pratama gara-gara kasus itu. Agak terkenal saya pada waktu itu. Karena diskusi terbuka seperti ini, selesai masalah. Bapak yang tahu bukunya mesti bisa nebak nama orangnya. Jangan-jangan Bapak juga punya buku itu. Orangnya masih hidup sampai sekarang. Dan kalau ketemu boleh disalamin lah. Sama-sama anak Libya kok kita kok. Gitu. Jadi Bapak Ibu, besok-besok lagi kalau kita ngaji seperti ini, pertanyaan-pertanyaan yang seperti itu jangan ditanyakan sama kita lah. Itu biasanya nanti kalau kita marah, biasanya kita berantem, berhenti ngajinya Bapak Ibu. Insya Allah berhenti itu ngaji. Kenapa begitu? Ya karena tadi pertanyaannya apa ya? Aduh, Amerika sudah setuju mau menghabiskan Gaza, Inggris juga setuju. Bapak Ibu ngirim senjata kagak, donasi kagak, malah ribut masalah maulid lah, apalah. Aduh, nggak maju-maju nanti hidup kita kalau gitu. Gitu loh Bapak Ibu. Saya lebih setuju tuh begitu. Kalau pengen maju itu, pengen bahagia itu, ya mari kita pakai teknologi lah. Jadi bicara Islamnya, Islam yang mencerahkan, bicaranya teknologi. Oh kitab ini sekarang semuanya bisa dibaca, bisa diakses kok. Ya tinggal tadi itu keberpihakan masing-masing narasumber gitu. Tadi pertanyaannya ada 3 ya? Udah kan? Maulid, azan, udah kan? Jadi azan Bapak Ibu boleh dibaca, boleh dikumandangkan. Kan bukan hanya untuk sholat, siapa bilang? Nabi mensunahkan kalau ada angin puting beliung azan juga. Bener nggak? Iya. Kalau hujan deras ada bencana suruh azan juga. Siapa bilang untuk sholat doang? Suara azan itu menyesuaikan lingkungannya ini. Nabi Muhammad ketika mau menyerang pasukan,
Itu Nabi nunggu dulu ada azan apa tidak. Kalau ada azannya nggak jadi diserang oleh Nabi. Ketika beliau mengatakan waktu tafsir surat Al-Adiyat itu, wal adiyati dhabha fal muriyati qadha fal mughirati subha fa asarna bihi naqaa. Nunggu subuh ada azan apa tidak. Nggak ada azannya, serang itu Bapak Ibu. Kalau ada azannya nggak jadi. Jadi azan itu jadi tauhid, pemberitahuan, informasi bahwa di situ ada kehidupan. Maka azan tidak hanya berfungsi untuk sholat aja. Ya kalau Bapak Ibu yang dipahami baru untuk sholat aja, ya alhamdulillah udah paham satu, tinggal ditambah aja pemahamannya. Begitu. Ya Bapak Ibu ya. Terima kasih banyak. Sudah nggih Pak DKM nggih. Matur suwun, mohon maaf saya mau pergi umroh sore hari sampai tanggal 22. Semoga perjalanannya lancar. Ya. Sampai ketemu di Masjid Al-Ikhlas dengan membawa umroh yang mabrur dan mabrurah buat jamaah saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat umroh Ustaz. Umroh mabrur. Ya.